warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Andriawan. Saya guru di SDN Negeri 2 Celuntang, Kecamatan Musuk, Kabupaten Boyolali. Berikut adalah video saya menggunakan SWAI. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga masih sehat dan semangat ya. Jadi karena kita masih pandemi, kita menggunakan pembelajaran blended learning. Blended learning siapa anak-anak? Jadi kita pembelajaran itu ada tatap muka, ada daring, kemudian ada luring ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu, berdoa dimulai. Selesai. Baiklah, jadi kita akan belajar pembelajaran blended learning. Jadi yang kita gunakan itu seperti kemarin ya, kita akan menggunakan SWAI Office 365 ya. Jadi kalian sudah pernah menggunakan ya. Guru juga sudah mengirimkan link SWAI di grup masing-masing. Jadi kalian bisa membuka link SWAI dan materinya sama dengan yang Pak Guru jelaskan ini. Kita lanjutkan pembelajaran 3 hari ini ya. Nah, sebelum mulai pembelajaran, kalian simak video berikut. Sudah ya, kalian sudah menyimak video barusan. Jadi video barusan tentang apa sih? Jadi video barusan berhubungan dengan materi yang akan kita bahas ya. Jadi materi kita adalah tumbuhan sahabatku, dan materinya yaitu perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan. Sebelum kita mulai pembelajaran, aku akan bacakan tujuan pembelajaran hari ini ya. Jadi yang pertama,
Melalui media sesuai Office 365, kalian dapat mengidentifikasi tumbuhan yang berkembang biak dengan cara vegetatif alami. Kemudian yang kedua, melalui media sesuai Office 365, kalian dapat mendeskripsikan tumbuhan yang berkembang biak dengan cara vegetatif alami. Nah, coba perhatikan video berikut ini. Perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan dan contohnya. Makhluk hidup di bumi punya ciri-ciri, yaitu bergerak, bernapas, bertumbuh, berkembang biak, makan dan minum, serta peka terhadap stimulan. Hal ini juga tentunya berlaku untuk tumbuhan sebagai salah satu makhluk hidup di bumi. Tumbuhan juga berkembang biak loh. Tumbuhan berkembang biak dengan dua cara, yaitu vegetatif dan generatif. Vegetatif adalah cara tumbuhan berkembang biak tanpa melalui proses perkawinan, sedangkan generatif melalui proses perkawinan. Perkembangbiakan vegetatif juga dibagi menjadi dua jenis, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif alami adalah proses perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif tanpa bantuan manusia, sedangkan vegetatif buatan dibantu oleh manusia. Yuk kita cari tahu macam-macam perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan. Halo teman-teman, sebelum nonton videonya, subscribe dulu channel Bobo yuk. Aktifkan loncengnya ya. Lalu jangan lupa juga like dan share video ini. Terima kasih. 1. Vegetatif alami dengan cara akar tinggal. Perkembangbiakan ini menggunakan batang yang tumbuh menjalar dalam tanah atau biasa disebut akar tinggal, akar rimpang, atau akar tongkat. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara ini adalah jahe, lengkuas, kunyit, dan temulawak. 2. Vegetatif alami dengan cara spora. Spora adalah inti sel yang berubah fungsi menjadi alat perkembangbiakan. Spora berada di kotak spora atau sporangium yang terkumpul dalam sorus atau kumpulan kotak spora. Sorus sendiri berada di tepi bawah daun yang berupa bintik-bintik kecoklatan. Saat sporangium pecah, spora akan keluar dan jatuh di tanah sehingga tumbuh tanaman baru. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara ini adalah tanaman paku. 3. Vegetatif alami dengan cara umbi lapis. Umbi lapis adalah daun yang berlapis-lapis dan tebal sehingga membentuk seperti batangnya. Di bagian dasar tumbuh akar serabut. Di antara lapisan-lapisan umbi lapis ada bakal tunas. Kalau umbi lapis ditanam, bakal tunas akan tumbuh menjadi tunas yang kemudian tumbuh jadi tanaman baru. 4. Vegetatif alami dengan cara umbi batang. Umbi batang adalah batang yang tumbuh di dalam tanah dan digunakan untuk menyimpan cadangan makanan dan membentuk umbi. Setelah itu, tunas bisa tumbuh dan membentuk tumbuhan baru. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara ini adalah kentang dan ubi jalar. Nah, sekarang apa sih perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan? Jadi, perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan yaitu proses perkembangbiakan tumbuhan tanpa proses perkawinan. Nah, di sini contoh yang pertama yaitu menggunakan akar tinggal. Apa sih akar tinggal? Nah, ini akar tinggal yaitu batang yang tumbuh menjalar di dalam tanah. Jadi tumbuhan yang batangnya tumbuh menjalar di dalam tanah, contohnya yaitu jahe, lengkuas, kunyit, dan temulawak. Yang kedua yaitu perkembangbiakan vegetatif alami menggunakan spora. Apa sih spora? Nah, spora itu inti sel yang berubah fungsi menjadi alat perkembangbiakan. Contoh tumbuhannya yaitu tanaman paku.
Kemudian yang ketiga yaitu umbi lapis. Nah, ini daun yang berlapis-lapis dan tebal sehingga membentuk seperti batang. Contohnya yaitu bawang merah. Kemudian perkembangbiakan habitat alami yang keempat yaitu umbi batang. Apa sih umbi batang? Nah, umbi batang yaitu batang yang tumbuh di dalam tanah dan menjadi cadangan makanan. Contohnya yaitu kentang ya anak-anak. Kemudian yang seperti Pak Guru ceritakan di awal, Pak Guru sudah mengirimkan link sesuai ini di grup kelas ya. Kalian tinggal klik link yang sudah Pak Guru kirimkan di grup kelas, maka secara otomatis kalian akan masuk ke materi yang Pak Guru buat ini ya. Kemudian di dalam soal itu juga Pak Guru sudah siapkan kuis ya. Nah, kuis ini kalian tinggal klik nanti masuk ke Google Form, kemudian kalian jawab ya. Jadi kalian jawab, kemudian secara otomatis jawaban itu akan terkirim di akun Office Pak Guru nih. Contohnya seperti ini. Kalian jawab saja soalnya nanti secara otomatis jawaban itu akan terekam dan terkirim ke akun Office Pak Guru nih. Seperti itu nih. Mungkin hanya sekian pembelajaran hari ini ya anak-anak. Tetap semangat dalam belajar ya, walaupun kita masih pandemi. Kurang lebihnya mohon maaf. Semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi